Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel saya Robi Aquarium Pet Shop. Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan membahas atau mengulas tentang cara bagaimana sih ternak lohan dari awal sampai menetas. Oke, yang pertama kita siapkan dulu pejantan. Ini jenisnya SRD ya, Spore Dragon, cuman lokal ya. Kita harus pilih indukan yang berusia sudah lebih 1 tahun ya, sudah lebih dari 1 tahun lah. Kita pilih indukan betinanya ya. Saya di sini pakai indukan jenis Golden Base Chenchu. Usahakan kita pilih indukan yang sudah untuk betinanya ya, matang gonat, atau dia kalau bisa yang udah bertelur atau buang telur 1 kali ya. Oke, langsung kita pindahin aja ke, kita langsung jodohin sama si pejantannya. Untuk betinanya sendiri dia yang sudah cukup matang gonat atau sudah cukup bisa kita breed, kira-kira umurnya 6-7 bulan lah yang udah siap breed. Oke, pertama-tama kita siapin dulu skat. Nah, untuk pemisah si pejantan dan betina ya, ini kita tahap penjodohan dulu. Nah, kalau misalkan udah dalam waktu sehari atau 2 hari udah mulai akur, kita bisa gabungin. Cuman saya di sini pakai metode atau cara lain ya, karena untuk si pejantan dan betina dia baru pertama, kalau betinanya udah pengalaman, udah bertelur 1 kali, cuman ini perjodohan pertama ya. Saya di sini pakai tank ukuran 80, lebar 40, sama tinggi 45 ya. Kenapa saya pakai ukuran kecil? Karena si indukannya sendiri dia tipenya lohan short body ya, jadi nggak usah pakai tank yang terlalu besar. Oke teman-teman, di sini udah 2 hari ya, usia 2 hari. Sebenarnya ini udah bisa digabung nih. Ini udah pennya pun udah turun ya. Oh, bisa dilihat udah mulai turun. Nanti kita bisa gabungin, cuman karena ini pertama, saya pakai cara atau metode lain. Nanti sampai si betinanya bertelur baru saya gabung. Apakah nanti si jantan atau betinanya yang lebih agresif? Kalau agresif nanti kita pisah aja. Nah, yang ini langkah selanjutnya yaitu kita masukin dulu cobek. Kalau nggak ada cobek, kalian bisa pakai usahakan dulu cobeknya yang rata ya, jangan cobek untuk nyambal. Kita usahakan cari cobek yang rata biar si pejantannya sendiri bisa membuahi dengan baik ya. Oke, kalau nggak ada cobek, kalian bisa pakai piring keramik ataupun genteng ya, untuk media si betina menyimpan telur ya. Ya teman-teman, ini udah masuk hari ketiga, ternyata si betinanya sendiri udah buang telur ya. Nah di sini sebenarnya
udah bisa digabung ya, udah bisa kita buka sekatan. Cuman saya pakai cara atau metode lain karena ini perjodohan yang pertama ya. Takutnya si betina atau si jantannya yang lebih agresif nanti malah kacau. Oke teman-teman, untuk di sekatan betinanya sendiri saya pakai sekatan lagi di volume tempat betina bertelur ya. Karena kenapa? Biar si telur tidak berceceran kemana-mana, tetap di medianya atau di cobeknya sendiri dia bertelur gitu. Ya teman-teman, kita tunggu si betinanya sampai selesai bertelur ya. Kalau udah selesai, nanti baru kita bisa gabung si pejantan dan betinanya. Ya teman-teman, sepertinya si betinanya udah selesai bertelur. Nah saatnya kita untuk buka sekatan, tapi sebelumnya kita cabut dulu mesin sirkulasi, kita ganti dengan aerator atau aerasi supaya si sperma dari pejantan ini tidak terfilter ya, maksudnya nggak kesedot sama mesin sirkulasi ya. Nah, oke, langsung aja kita cabut dulu mesinnya. Ya teman-teman, langkah selanjutnya yaitu memasukkan aerator untuk aerasi ya. Kita ganti mesin sirkulasinya dengan aerator. Nah, untuk selanjutnya kita buka sekatan. Nanti kita gabung. Kalau betinanya lebih agresif atau si jantannya lebih agresif, kita pindahin posisi si pejantan ke betina ya. Lalu si betina ke pejantan. Oke, kita gabung. Ya teman-teman, ternyata setelah kita buka sekat dan kita gabung antara si pejantan dan betina, ternyata betina lebih agresif dibanding si pejantannya sendiri ya. Maka karena itu saya pakai cara atau metode lain dengan memindahkan si betina ke sekatan pejantan dan si pejantan ke sekatan betina, biar proses membuahi telurnya lebih tenang ya, tidak diganggu oleh si betinanya sendiri. Oke, langsung kita sekat aja si betinanya. Oke teman-teman, ya betinanya udah kita sekat. Kita pindah si betina ke posisi si pejantan, sedangkan si jantan di posisi si betina, biar si pejantan sendiri lebih leluasa membuahi si telur ya. Kalau istilah para pemain lohan sih namanya gesek ya.
geseknya biar lebih leluasa dia. Ya teman-teman, ternyata si pejantan sudah bisa membuahi telur atau gesek ya. Tapi untuk pertama kali atau perjodohan tahap pertama ya, untuk si pejantan sendiri dia nggak bakal eh, membuahi telur semuanya ya. Soalnya dia tahap belajar ya. Walaupun digesek biasanya si telur tidak akan menetas semua untuk pertama kalinya. Tapi untuk tahap kedua nanti mungkin bisa 80% si telur menetas semua. Oke, teman-teman. Kemudian kita di sini tinggal tunggu ya si pejantan sampai selesai membuahi semua telur ya. Nah, teman-teman, setelah kita tunggu ternyata ini udah sampai semalaman ya. Si pejantan udah selesai membuahi telur. Tahap selanjutnya kita dirikan si cobek atau media telurnya sendiri. Tapi jangan lupa kita taruh aerasi. Nah, seperti ini. Kita taruh aerasi di bawah media telurnya ya. Kita dekatkan lah. Fungsinya agar si telur sendiri bisa mendapatkan oksigen secara menyeluruh ya. Jangan lupa, kenapa kita dirikan si cobek ini? Supaya si telur nantinya atau pas mau menetas, si burayakan sendiri bisa berjatuhan ya ke dasar akuarium. Karena kenapa, kalau misalkan masih dicobek sendiri, nanti si burayak bisa nempel di telur yang membusuk atau tidak terbuahi oleh si jantan. Oke teman-teman, kalau sudah seperti ini kita udah bisa nunggu atau kita tunggu sampai 3 hari ke depan ya, sampai si telurnya sendiri bisa menetas. Oke teman-teman, ini kebetulan udah di hari kedua ya. Sudah mulai terlihat perbedaan antara telur yang terbuahi dan telur yang tidak terbuahi ya. Untuk telur yang tidak terbuahi, dia akan memutih atau membusuk ya. Sedangkan untuk yang telur yang terbuahi, dia sudah ada tanda-tanda hitam ya. Ini udah ada tanda-tanda pembentukan ekor sama mata ya. Nah, kita tunggu sampai hari besok, hari ketiga, apakah si banyak burayakan yang akan menetas atau tidak. Oke teman-teman, kebetulan ini udah masuk hari ketiga ya. Kita lihat kondisi telurnya ini. Kondisi telurnya dia udah mulai netes ya. Udah ada tanda-tanda kehidupan. Nah, cuman nggak semuanya netes karena si pejantan sendiri dia masih belajar ya, belajar gesek. Cuman udah lulus gesek ya. Kalau istilah lohan mah lulus gesek. Nah, udah mulai kelihatan posisi burayak yang sudah mulai berjatuhan ya ke dasar si akuarium. Tapi belum semua ya, masih sebagian dicobek. Nah, udah ke
hampir setiap sudut akuariumnya sudah mulai ada burayak yang sudah menetas ya. Tuh, cuman udah belum semuanya pada berjatuhan. Masih banyak yang dicobek nih. Kita zoom dulu. Nah, teman-teman, kurang lebih seperti ini penampakannya. Burayak yang mulai menetas ya setelah usia telur berusia 3 hari ya. Udah mulai hampir semua berjatuhan. Oke. Oke teman-teman, sekian video tentang cara bagaimana ternak ikan lohan atau budidaya ikan lohan sampai full menetas ya. Kalau kalian suka videonya boleh like videonya, yang gak suka boleh dislike juga videonya. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh ditanya di kolom komentar bawah ya. Jangan lupa juga subscribe channel saya Robby Aquarium and Pet Shop. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video-video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.